Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga antum dan keluarga selalu sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk belajar meskipun dalam bentuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh. PJJ Matematika. Nah, materi kita kali ini adalah satu tentang barisan dan deret aritmatika, yang kedua barisan dan deret geometri. Materi ini adalah materi lanjutan dari pola bilangan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, materi ini sangat erat sekali kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contohnya, beberapa contohnya adalah yang pertama menghitung perkembangan hasil usaha bagi pengusaha dari waktu ke waktu. Yang kedua, menghitung jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun di suatu daerah. Itu semua menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika dan juga geometri. Selain itu, dalam Al-Quran juga ada ayat yang menceritakan yang erat sekali kaitannya dengan materi barisan bilangan ini. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Nah, di sini dapat kita lihat apabila orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas, dari satu butir benih itu dapat menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulir menumbuhkan 100 biji. Nah, kalau kita perhatikan, itu semua bisa membentuk barisan bilangan dengan pola tertentu. Ternyata materi tentang barisan bilangan ini juga dibahas dalam Al-Quran, Masya Allah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Melalui pengamatan video, antum sebagai peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian barisan dan deret aritmatika dan geometri serta menentukan suku ke N pada barisan aritmatika dan geometri dengan benar. Sebelum kita masuk ke barisan aritmatika dan geometri dan juga deret aritmatika dan geometri, sebelumnya kita harus paham dulu apa bedanya barisan dengan deret. Nah, barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Di sini ada contoh barisan bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, di mana 1 adalah U1, 3 adalah U2, dan seterusnya sampai UN. Barisan bilangan dipisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya deret. Deret adalah jumlah dari suku-suku pada barisan bilangan. Kalau deret dipisahkan dengan tanda tambah. Nah, di sini deret itu SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah UN. Di mana SN adalah jumlah N suku pertama dari deret bilangan. Oke, yang pertama kita membahas tentang barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan adalah sama, di mana selisihnya itu kita sebut dengan beda dan dilambangkan dengan B. Nah, selisih U1 dengan U2 akan sama dengan selisih U2 dengan U3. Kita perhatikan contoh, di sini ada pola barisan bilangan dengan U1 2, U2-nya 5, U3-nya 8, dan U4-nya adalah 11. Kita lihat polanya, dari U1 ke U2, dia bertambah 3. Dari U2 ke U3, juga bertambah 3. Begitu juga dari U3 ke U4, dia bertambah 3. Nah, ini selisihnya sama ya. Makanya ini merupakan barisan aritmatika. Kita
kita lihat lagi contoh yang kedua. Di sini ada U1 30, U2 25, U3-nya 20. Kita lihat polanya. Dari 30 ke 25 itu dia berkurang 5. Dari 25 ke 20 juga berkurang 5. Nah, selisihnya itu sama. Maka ini juga disebut dengan barisan aritmatika. Rumus untuk menentukan suku KN barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. B itu tadi adalah selisih atau beda. Nah, dimana A sama dengan suku pertama, B itu tadi beda, dan N suku KN. Apa guna rumus ini? Gunanya adalah untuk menentukan bilangan KN dari suatu barisan bilangan. Untuk lebih pahamnya, perhatikan contoh. Yang pertama, tentukan suku ke-20 dari bilangan 4, 10, 16. Nah, yang diminta adalah suku ke-20 dari bilangan ini. Nah, kita buat dulu A-nya sama dengan 4, karena A itu tadi adalah suku pertama. B-nya sama dengan, B itu kita dapatkan dari U2 dikurang U1. Nah, U2-nya di sini adalah 10 dan U1-nya adalah 4. Jadi 10 dikurang 4 sama dengan 6. Nah, bisa juga B itu kita dapatkan dari U3 dikurang U2. Nah, begitu seterusnya. Selanjutnya N. N-nya adalah suku ke N. Nah, yang diminta di sini adalah suku ke-20. Jadi N-nya sama dengan 20. Nah, seperti itu. Jadi, kita masukkan lagi ke rumus. Tadi rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, yang ini kita masukkan ke dalam rumus. Kita ganti U, N-nya tadi adalah 20. Kita ganti dengan 20. A-nya tadi adalah 4. Ditambah N 20 dikurang 1. Hasilnya adalah 19. Dikali B-nya adalah 6. Nah, kita selesaikan dulu yang perkalian. Sama dengan 4 ditambah 19 kali 6 adalah 114. Hasilnya 4 ditambah 114, 118. Jadi nilai suku ke-20 adalah 118. Contoh kedua, tentukan rumus suku ke N dari barisan ini. Nah, sekarang yang diminta adalah rumus. Bagaimana caranya? Nah, coba perhatikan baik-baik. Pertama, kita masih menentukan nilai A, B-nya. Jadi di sini nilai A-nya adalah 5, karena A itu tadi adalah suku pertama. Nilai B-nya sama dengan U2 dikurang U1. U2-nya adalah negatif 2 dikurang U1-nya 5. Berarti negatif 2 dikurang 5 hasilnya negatif 7. Nah, kita masukkan ke rumus lagi. UN, kita bikin rumus lagi sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Sama dengan A-nya kita ganti 5 ditambah N tetap dikurang 1 dikali B. B-nya adalah negatif 7. Oke, yang ini kita kalikan dulu dia. Maka jadinya 5 tetap kita turunkan ditambah N dikali negatif 7 hasilnya adalah negatif 7N. Negatif 1 dikali negatif 7 hasilnya positif 7. Nah, yang ini kita jumlahkan 5 ditambah 7 hasilnya adalah 12. Ditambah positif dikali negatif
Oh, hasilnya negatif. Berarti di sini kurang 7N. Jadi, rumusnya adalah 12 dikurang 7N. Nah, soal yang ketiga, diketahui barisan aritmatika dengan suku ketiganya adalah 24 dan suku keenamnya adalah 36. Nah, berapakah suku ke-30? Nah, jadi untuk mencari suku ke-30 dengan menggunakan rumus tadi, yaitu rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, kita harus tahu dulu suku pertama atau A dan juga bedanya. Nah, di sini belum ada suku pertama dan beda. Makanya kita cari dulu nilai A dan B-nya. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah suku-suku yang sudah diketahui, yaitu suku ketiga dan suku keenam, harus kita jabarkan dalam bentuk rumus ini. Nah, coba perhatikan. U3 kita jabarkan dalam bentuk rumus ini, berarti kita ganti dia A, berarti N-nya sama dengan 3 ya, berarti A ditambah N, 3 dikurang 1, jadinya 2 dikali B, 2B. Sama dengan nilai U3 tadi adalah 24. Nah, ini disebut dengan persamaan 1. Selanjutnya U6 sama dengan A ditambah N dikurang 1, berarti N-nya 6 dikurang 1, jadi 5 dikali B, jadi 5B. Hasilnya adalah 36. Nah, ini persamaan 2. Kalau sudah seperti ini, cara penyelesaiannya adalah dengan cara eliminasi dan substitusi. Nah, pertama kita eliminasi dulu yang A. Berarti kita kurangkan. Ingat, kalau eliminasi itu adalah menghilangkan. Jadi A dikurang A, tadi hanya A-nya habis, tinggal lagi 2B dikurang 5B. Hasilnya adalah negatif 3B. Sama dengan 24 dikurang 36, hasilnya adalah negatif 12. Nah, selanjutnya B sama dengan negatif 12 dibagi negatif 3, hasilnya adalah negatif bagi negatif positif. 12 dibagi 3, 4. Jadi B-nya adalah 4. Oke. Setelah kita dapatkan nilai B, kita cari lagi nilai A dengan cara substitusi nilai B. Ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 juga boleh. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan 1 saja. A ditambah 2B sama dengan 24. Nah, A ditambah 2 dikali B-nya kita ganti dengan 4 sama dengan 24. Jadi A ditambah 2 kali 4, 8 sama dengan 24. Jadi A sama dengan 24. 8 kita pindah ruaskan, jadinya kurang 8 sama dengan 24 dikurang 8, hasilnya adalah 16. Setelah kita dapatkan nilai A dan B, nah kita masukkan lagi ke rumus ini. Jadi U30 sama dengan A-nya adalah 16 ditambah N dikurang 1, jadi 30 dikurang 1, 29. 29 dikali B, B-nya tadi adalah 4. Nah, ini kita kasih kurung biar gampang. Sama dengan, kita kerjakan dulu yang perkalian. 16 ditambah 29 dikali 4. Nah, kita kalikan 29 dikali 4, 4 kali 9, 36.
4 kali 2 8 tambah 3 11. Nah, dapatnya 132. Nah, inilah nilai suku ke-30. Oke, selesai dengan barisan aritmatika, kita lanjut ke deret aritmatika. Sebelumnya sudah ada pengertian dari deret, yaitu jumlah dari barisan, jumlah dari suatu barisan. Nah, untuk deret aritmatika, jumlah n suku pertama, rumusnya ini nih. Sn sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah n kurang 1 dikali B. Nah, di mana S itu adalah jumlah, N itu adalah suku yang diminta, dan A itu adalah bilangan pertama atau suku pertama, dan B itu adalah beda. Selanjutnya langsung ke contoh. Suatu deret aritmatika yang ini, tentukan jumlah suku 10 suku pertama. Nah, caranya yang pertama kita harus menentukan lagi unsurnya, yaitu A, B, dan N-nya. Berarti di sini A-nya sama dengan 5 karena A itu tadi adalah suku pertama. Terus B sama dengan U2 dikurang U1 dikurang U1. U2-nya adalah 15, U1-nya 5, jadi 15 dikurang 5 adalah 10. Nah, N-nya sama dengan ini, 10. Nah, setelah itu langsung kita masuk ke rumus. Sn sama dengan N per 2 dibuka kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, kita masukkan nilai yang ini ke rumus. Kita ganti, berarti yang diminta adalah N-nya 10. Berarti S10 sama dengan 10 per 2. 2 dikali A. A-nya adalah 5. Ditambah N dikurang 1. N-nya 10 dikurang 1, 9. 9 dikali B-nya adalah 10. Sama dengan ini 10 dibagi 2 dapatnya 5. 2 dikali 5 10 ditambah 9 kali 10 90. Kita selesaikan yang di dalam kurung, berarti 5 dikali 10 ditambah 90 100. Hasilnya 5 kali 100 dapatnya 500. Jadi jumlah 10 suku pertama adalah 500. Gampang sekali. Selesai dengan barisan dan deret aritmatika, kita lanjut ke barisan dan deret geometri. Untuk rumus suku ke N, barisan geometri UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1, di mana A itu adalah suku pertama, R itu adalah rasio, dan N itu banyak suku. Nah, rasio itu kita dapatkan dari perbandingan suku kedua dengan suku pertama, atau perbandingan suku ketiga dengan suku kedua. Bisa kita tulis seperti ini, U2 per U1 atau U3 per U2. Nah, coba perhatikan di sini ada barisan bilangan dengan U1 2, U2-nya 6 dan U3-nya 18. Kita lihat polanya, dari U1 ke U2 itu dikali 3. Dari U2 ke U3 juga dikali 3. Nah, dari sini kita lihat rasionya U2 per U1 sama dengan 6 per 2. Dapatnya 3. Nah, seperti itu untuk menghitung rasio. Nah, untuk lebih pahamnya kita langsung ke contoh soal.
Yang pertama, diketahui barisan geometri yang ini. Tentukan suku ke-7 dari barisan tersebut. Nah, penyelesaiannya, pertama kita tulis dulu A-nya, atau suku pertama adalah 3. Terus R atau rasionya kita dapatkan dari U2 per U1 sama dengan 6 per 3. Jadi di sini rasionya adalah 2. Selanjutnya kita tentukan N. N itu adalah suku ke N. Jadi N-nya adalah 7. Setelah kita dapatkan ini, langsung kita ke rumus. Kita tulis rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Langsung kita masukkan ke rumus. N-nya tadi adalah 7. Kita ganti dengan 7 sama dengan A-nya 3 dikali R-nya 2. 2 N pangkat 7 dikurang 1. 7 dikurang 1 adalah 6. Nah, selanjutnya kita selesaikan dulu yang bilangan berpangkat. Jadi 3 dikali 2 pangkat 6 adalah 64. Jadi sama dengan 3 dikali 64, hasilnya adalah 192. Jadi suku ke-7 dari barisan geometri ini adalah 192. Selanjutnya, soal kedua. Tentukan suku ke-10 dari barisan negatif 3, 6, negatif 12, dan seterusnya. Langkahnya masih sama, kita tentukan A sama dengan negatif 3. Terus R kita dapatkan dari U2 per U1. Berarti U2-nya 6 per U1-nya adalah negatif 3. Sama dengan negatif 2. Terus selanjutnya adalah N sama dengan 10. Lanjut kita ke rumus. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Langsung kita ganti nilainya jadi U10. Kenapa 10? Karena di sini N-nya adalah 10. Sama dengan A kita ganti dengan negatif 3. Negatif 3 kita kasih kurung dikali R. R-nya tadi adalah negatif 2. Negatif 2 pangkat N dikurang 1. N-nya adalah 10 dikurang 1 jadinya 9. Jadi pangkat 9. Sama dengan, masih sama, kita selesaikan dulu yang bilangan berpangkat. Jadi negatif 3 dikali negatif 2 kita pangkatkan 9. Hasilnya adalah negatif 512. Kenapa negatif 512? Nah, coba lihat bilangan pangkatnya itu adalah ganjil. Jadi kalau ganjil dia tetap nilainya negatif. Tapi kalau bilangan negatif itu pangkatnya adalah positif, pangkatnya adalah genap, berarti dia akan menjadi positif. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita selesaikan. Negatif 3 dikali negatif 512. Negatif kali negatif hasilnya positif. Tinggal lagi 3 dikali 512. Hasilnya adalah 1536. Nah, jadi suku ke-10 dari barisan bilangan ini adalah 1536. Lanjut ke rumus deret geometri. Untuk rumus deret geometri kita ada dua rumus. Yang pertama, Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N.
per 1 kurang R. Kapan rumus ini digunakan? Nah, apabila nilai R atau rasionya kecil dari 1. Rumus yang kedua, Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1 digunakan apabila R-nya atau rasionya besar dari 1. Nah, perhatikan contoh 1. Jumlah 6 suku pertama deret geometri dari 2, 6, 18 adalah. Nah, pertama kita tentukan dulu suku pertama. A sama dengan 2, R sama dengan U2 per U1 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Terus N sama dengan 6. Nah, di sini sudah kita dapatkan R-nya adalah 3. Artinya 3 itu besar dari 1. Sehingga kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, kita tulis rumusnya. Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1 sama dengan N-nya kita ganti 6, berarti S6. A-nya kita ganti nilainya 2 dikali R3 pangkat N. N-nya tadi adalah 6 dikurang 1 per R-nya tadi adalah 3 dikurang 1 jadi 2 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 hasilnya adalah 729 dikurang 1 per 2. Nah, yang ini 2 bagi 2 kita coret jadi dapatnya 1, tinggal lagi 729 dikurang 1 dapatnya 728. Jadi jumlah 6 suku pertama dari barisan ini adalah 728. Contoh kedua, jumlah 5 suku pertama deret geometri ini adalah. Nah, masih sama seperti yang tadi, kita tulis dulu suku pertamanya sama dengan 64. Selanjutnya R-nya sama dengan U2 per U1. U2-nya 32 per U1 64. Nah, ini kita sederhanakan menjadi setengah. Nah, setiap penyelesaiannya rasionya kita sederhanakan dalam bentuk yang paling kecil. Selanjutnya N sama dengan 5. Nah, sebelum kita gunakan rumus, kita perhatikan dulu nilai rasionya. Di sini rasionya adalah setengah, di mana setengah itu kecil dari 1. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah rumus yang pertama. Kita tulis rumusnya. Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R sama dengan, kita ganti nilainya langsung, S5. N-nya adalah 5 sama dengan A-nya 64 dikali 1 dikurang R-nya tadi adalah setengah, jadi setengah pangkat N. N-nya adalah 5 per 1 dikurang 1 per 2 sama dengan. Nah, kita selesaikan dulu yang bilangan berpangkat. Jadi di sini 64 dikali 1 dikurang 1 pangkat 5 adalah 1, artinya 1 kita kalikan sebanyak 5 kali per
2 pangkat 5. 2 kita kalikan sebanyak 5 kali. Jadi 2 pangkat 5 adalah 32. Nah, per 1 dikurang setengah. 1 dikurang setengah itu bisa kita buat, kita samakan penyebutnya jadi 2/2 dikurang 1/2. Artinya 2/2 itu adalah 1. Oke. Nah, selanjutnya 64 1 dikurang 1/32. Nah, kita samakan penyebutnya. 1 ini artinya adalah 32/32. Sama dengan 64 dikali, kita balik ke sini, 32 dikurang 1 dapatnya 31/32 per 1/2. Di sini bisa kita sederhanakan. Nah, ini bisa kita coret, 32 dapat 1, ini dibagi 32 dapat 2. Nah, kita kalikan, 2 dikali 31 adalah 62 dibagi 1/2. Nah, bagaimana caranya? Ingat, pembagian dengan bilangan pecahan, bilangan keduanya kita balik dan operasinya diganti jadi kali. Nah, sama dengan 62 dikali 2/1. Hasilnya adalah 124. Nah, ini dia hasil akhirnya. Jadi jumlah 5 suku pertama dari barisan ini adalah 124. Demikianlah penyajian materi tentang pola bilangan. Semoga antum semua bisa memahami materi ini dan dapat mengaplikasikannya baik dalam menyelesaikan soal maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, silakan antum kerjakan soal latihan ini dan melaporkannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.